Sudah kenal sama ini? Siapa namanya? Oh, kirain belum kenal. Udah ikut saya sekitar 20 tahun ini sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Ya, bertemu lagi sama saya ya di pertemuan yang kedua, masih tentang teamwork. Ya, karena materi saya materi teamwork. Kalau materi praktek, materi-materi yang lainnya sama teman-teman yang lain juga besok ada satu orang lagi pemateri, Ustadz Uris. Nah, nanti lebih seru nanti. Kemarin kita ngebahas apa sih itu teamwork? Masih ada yang ingat? Tim kerja. Teamwork yang kuat itu terdiri dari apa aja? Yang ada lingkaran. Komunikasi. Ya. Yang ada tim yang kuat, ada di sini hubungan, ada tujuan, gitu ya. Terus yang terakhir di sini trust. Saran dan nasihat sama komunikasi. Tim yang kuat itu ada tujuan yang di atas, terus ada dukungan, terus sampingnya ada komunikasi, terus ini ada support ya, terus di sini ada trust. Ya. Mas Fauzan geser, saya duduknya sebelah sini. Ini kita nggak pesan makanan kan, terusan aja. Geser sana. Ya, saya duduknya di sini kayak kemarin ya. Kelihatan semua? Kelihatan. Ya. Agak mundur ke sana biar nggak silo, terlalu rapat nanti tak besarin. Kok cuma 2 ini ya? Aduh ya apa kalau hapus ini? Bentar, ada kesalahan teknis. Kenali diri, bukan komunikasi. Setelah kemarin kita mengenal apa itu teamwork, maka sekarang kita akan mengenali sebenarnya diri kita itu seperti apa sama teman-teman kita. Kenali diri dan tim. Ya. Sanggur. Buka ordernya ya. Ya. Hah? Apa dia bilang tadi? Itu tidur semua. Ayo, kamu bilang apa tadi? Tidur semua. Kamu bilang apa tadi? Ya. Ya, ini masih bingung dia karena masih nggak tahu ini orangnya Mas Fauzan itu orangnya seperti apa, Mas Bagas itu orangnya seperti apa, Mas Zepa itu orangnya seperti apa, Mas Kiki itu orangnya masih apa, masih nggak tahu ya. Karakter temannya itu nggak tahu, kebiasaan temannya itu kita nggak tahu. Karena nggak tahu, akhirnya nggak bisa saling jaga. Akhirnya kerjaannya berantem aja, caro aja, saling menyalahi aja. Ya, makanya di sini judulnya kenali diri kita dan tim kita. Ya. Jadi diri kita dikenali, kita itu sebenarnya punya potensi apa sih dan teman-teman kita tuh seperti apa sih, baru bisa nyambung. Jadi itulah artinya kenalin diri. Makanya ini gambarnya nggak ada wajahnya semua. Ya sih bingung ya. Terus waktu ada karyawan baru, nanti masuk ke toko kalian ya, berempat misalnya masuk ke toko, maka di dalam toko itu akan kelihatan asing ya. Asing kenapa? Karena di toko itu banyak karyawan senior yang kalian belum tahu kan, kakak-kakak senior kalian itu kayak apa sih orangnya gitu kan. Pertama malu-malu. Masuk satu hari, contohnya kayak Mas Zepa dulu. Masuk satu hari kalem, sopan, lemah, lembut, sembarang lah. Ya, semakin bertambah sebulan udah mulai semakin gitu kelihatan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun udah wes. Masalahnya adalah dia berdampak baik apa berdampak buruk dengan sambil dia mengenal teman-teman di tim kerjanya, kakak-kakak senior. Kalau semuanya diambil rata, yang ini diambil, itu diambil, maka ini berbahaya. Berbahayanya apa? Di PHK, dipecat. Tapi ketika dia bergabung di sana, ada yang kurang baik, dia sudah bisa
apa namanya, menyaring gitu ya, yang baik ini, yang buruk itu, maka dia cuma ngambil yang baik-baiknya aja. Maka dalam waktu 1 tahun, meskipun dia junior ya, secara apa namanya, secara eh, jabatan dia akan bisa melompatin yang seniornya ya, karena dia memiliki karakter yang baik, kinerja yang baik, loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, dan dia sangat mengerti bagaimana timnya, bagaimana karakter timnya. Nah, jadi yang seperti ini sangat dibutuhkan, dan yang kalau ada orang-orang seperti ini nih, itulah perusahaan yang ingin dikembangkan ya. Jadi memahami diri, memahami orang lain, dan membangun kolaborasi. Tujuan sesi ini adalah setelah nanti ini selesai, materi kita ini selesai, yang pertama kita sudah tahu, kita sudah mengetahui, mengenali kekuatan kita, ya, berapa nilai etos kerja kita, ya, dan gaya kerja diri kita sendiri itu seperti apa. Ya, kita tahu ketika kita sudah memahami itu, maka kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Bismillah. Ya, yang kedua adalah memahami perbedaan karakter dan cara kerja anggota tim. Ya, di materi yang kemarin bahwasanya tidak semua teamwork harus tim kerja itu nggak semua harus sama, tetapi memang di teamwork itu orangnya masih beda-beda, memiliki karakter yang beda-beda, temperamental yang berbeda-beda, ya, sehingga apa, menghasilkan tim yang kuat. Ya, jadi di sini kita harus bisa memahami ya, bahwasanya di dunia pekerjaan itu yang namanya perbedaan itu wajar. Ya, berbeda pendapat itu wajar. Ya. Cuman masalahnya adalah gimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat dan perbedaan karakter. Orang yang mampu menyikapi perbedaan karakter itu, ya, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, dia akan menjadi sangat-sangat luar biasa di tim kerjanya. Ya, yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih terbuka dan saling menghargai. Yang kemarin ada di materi yang kemarin di teamwork, tidak boleh ego. Ya. Apa tuh ego? Maunya ya, enak kalau ada orang mau kerja sendiri ya. Maunya dia cuma punya pendapatnya yang dikerjakan, ya. Orang yang nggak setuju disuruh mengerjakan. Nah, itu yang nggak boleh, berbahaya, itu namanya sakar PDW. Ya, jadi pendapat orang dia nggak mau terima, kalau bisa cuma pendapatnya sendiri. Ya. Yang kedua, menentukan kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau sudah kita dapat, maka ini gambarnya kalau kucing dia bercermin jadi kucing. Masa kalau kucing bercermin jadi harimau, ya, jadi singa, ya, ya, jadi singa, ya. Makanya kita harus paham bercermin kita itu seperti apa, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Kita mempunyai kemampuan apa, terus kita sok-sokan gitu kan. Jangan. Ketika kita nggak ada bidangnya, ada yang memang ada ide yang lebih baik, maka ide itu kita terima, ya. Jadi bercermin pada diri sendiri, ya. Jangan sedikit-sedikit sukanya nyalahin, ya. Nah, jangan sampai ya. Ini ya tadi ya tujuan dari sesi ini. Nah, kalau tadi dia sudah mengenali, ya, tadi ini dia sudah tahu. Nah, ini dia sudah tahu, maka benar bercerminnya, ya kan? Oh ternyata aku kucing, bukan singa. Ya, jadi kalau aku kucing makannya daging, ikan, gitu kan, tulang. Sekarang kucing sekarang mau makan pizza nggak? Mau, ada kucing makan pizza ya? Ada. Dikasih dagingnya. Oh iya, dikasih dagingnya tuh ya. Jadi bercermin pada diri kita sendiri, kita harus
memahami seperti apa sih kita ini gitu. Ya. Ya. Kekuatan apa yang paling kita kuasai? Ketika kita memiliki keahlian ya di dunia pekerjaan, kita berani menyampaikan ke atasan, Pak, saya memiliki kemampuan seperti ini. Saya bisa begini, begini, begini. Saya bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, Pak, seperti ini. Ya, jadi itulah keberanian yang muncul di dalam diri kita, ya. Yang kemarin di teamwork itu ada namanya komunikasi, ya. Sampaikan dengan jelas. Walah, astagfirullahaladzim. Ada baterai. Ya, Mas. Nah, ini salah satu kekurangan apa namanya komunikasi. Ini namanya teamworknya ada yang salah di sini ya. Tidak mengecek. Nah, makanya di dunia kerja itu begitu ya. Jadi tidak ada satupun yang merasa paling hebat. Oh, ini karena aku enggak. Tapi sesuatu tujuan itu tercapai di dunia kerja itu karena semua, bukan karena sendiri. Ya, makanya ketika ada apa-apa itu jangan merasa kita udah kerja 5 tahun, kalau nggak aku nih nggak bisa ini enggak. Nah, itu nggak ada. Ya, siapa saja bisa. Ya, karena tujuan tercapainya suatu tujuan perusahaan itu bukan bisa dicapai oleh sendiri, tetapi banyak orang. Ya. Yang kedua nilai. Ya, apa yang penting bagi saya? Nilai-nilai tadi apa yang penting bagi kita? Ya. Jadi apakah pujian, apakah nilainya atau 100 atau apa gitu ya. Nah, jadi memang benar, namanya kerja itu adalah cari uang. Gitu. Tapi karena kita orang Islam, selain cari uang, ya kerja itu bagian dari ibadah. Ya, jadi harus pinter gimana cara oh ini ibadah, tapi karena ini pekerjaan juga ada gaji supaya enggak ya. Jadi nah, tapi di sini nggak akan dijelaskan ya, karena kita akan berbicara tentang nanti dunia kerja ya. Nah, yang ke selanjutnya gaya kerja. Bagaimana saya paling nyaman bekerja? Nah, ini yang jadi problem banyak ya. Dia mau cari nyaman bekerja sesuai dengan keinginannya, padahal di tempat perusahaan itu ada sistem, ada SOP, ya, ada aturan kerja di perusahaan, dan dia ingin nyaman sesuai dengan keinginannya. Ini termasuk apa? Ego, ya, dia bisa, ya. Makanya perlu ada diklat, ada seminar sebelum kita memasuki dunia kerja itu perlu seperti supaya kita memahami bahwasanya dunia kerja itu mau nggak mau, ketika situ sudah ada sistem, ada aturan, maka kita harus mengikuti sistem dan mengikuti aturan. Ini pada ngantuk nih, jamnya jam tidur ini. Mau pesan kopi? Hah? Serius ini? Loh? Hah? Apa? Apa katanya? Kopi. Oh, pesan kopi pagi deh, kopi hitam. Ya. Biar nggak ngantuk. Saya lihat Zepa gini gitu ya. Langsung bayar lah. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa, baik itu di pengajian, baik itu seminar, baik itu di kelas, saya nggak pernah ngantuk. Saya seneng mulai aja. Saya nggak pernah ngantuk. Ngantuknya kalau di tempat tidur. Ya, kalau suruh ikut latihan silat nggak ada ngantuknya. Sampai jam 3 pagi pun nggak ngantuk. Makanya pas berangkat kerja terlambat. Nah, jangan kebalik-balik ya. Kalau berangkat kerja terlambat terus dipecat. Ya, kalau nggak latihan rugi nggak? Tapi kalau nggak latihan dipecat rugi apa enggak? Ya. Kalau nggak kerja dipecat. Ya. Kenapa kok rugi? Kalau latihan kan rugi juga, nggak bisa silat. Nah, penting gaji apa penting bisa silat?
Iya. Nah, jadi banyak orang kan gara-gara sesuatu dikorbankan kerjaan. Begadang karena pacaran, besok terlambat bekerja. Latihan silat, nonton bola, ya nonton bola. Mas Fauzan nonton bola sampai jam 3 ya. Piala Dunia gitu kan. Bukan cuman pekerjaan yang dia korbankan. Sholat subuh dia tinggalkan. Jadi ini hati-hati ya. Nah, di area berkembang, kebiasaan apa yang perlu diperbaiki? Nanti di Kita Jaya itu ada apa aja? Divisi apa aja? Oh ya. Di Kita Jaya ada divisi apa saja? MP, market, kasir, area 1, area 2, area 3, gudang, area 3, area 2, area 1. Banyaknya ya. Jadi di Kita Jaya itu ada toko area, ya, ada gudang, ada admin, ya, ada kasir termasuk ke dalam toko. Ya. Jadi ada 4 divisi, divisi MP, divisi gudang, divisi admin, divisi toko, 4 divisi. Nanti di toko ini dibagi lagi, ada toko area 1, toko area 2, toko area 3. Dan di toko itu juga ada kasir, divisi kasir. Nah, jadi disinilah kita akan mulai mengetahui sebenarnya nanti di sana itu di Kita Jaya akan digeser-geser. Bahasa kerennya akan dimutasi. Jadi semua perusahaan itu ada divisi-divisi yang dimana itu fungsinya untuk apa namanya tadi? Dipindah-pindah. Ya. Pindah-pindah tujuannya apa? Supaya kita sama-sama bisa tahu. Jadi ketika terjadi trouble, ini bisa itu, ini bisa saling tahu. Jadi kita terjadi apa-apa, misalnya bagian keuangan sakit dua-duanya, ya ada yang pernah di situ dia tahu. Ngecek barang semua tahu. Ya. Pas di kasirnya sakit semua, Mas Epa bisa ngasirin. Nah, jadi itu tujuannya ya, supaya bisa semuanya bisa. Ya. Karena apa? Kita adalah teamwork. Ya, adalah teamwork. Ya, kenali diri, ya, nilainya kita, kekuatan, area berkembang. Gak ada cermin di sini. ada kamera. Paling kalau pas lihat cermin rapi-rapi gitu ya. Nah, itu ada cermin. Coba Mas Bagas bercermin, aku ini kira-kira kayak apa ya? Aku ini kira-kira punya kekuatan apa ya? Kan? Apa ya yang perlu aku perbaiki dari diriku ini? Coba bercermin. Ya. Aku selama bekerja ini kontribusi apa sih yang bisa aku kasih ke perusahaan? Selama ini aku selalu mengeluh, gaji gak naik-naik, kerjaan menumpuk, wah begini, wah begitu. Selalu begitu kan? Kita tidak pernah bercermin kontribusi apa yang sudah aku kasih ke toko. Aku selama 10 tahun kerja di perusahaan ini, anak istriku makan dari sini, gaji dari sini, semua dari sini. Aku udah nyoba nyari lamaran pekerjaan kemana-mana tapi nggak ketemu. Ya kontribusi apa ya? Jangan bangga karena kerjanya lama, kerja lama tapi dia nggak punya kompeten, ya nggak naik-naik di situ terus dari pertama masuk kerja sampai nanti mau meninggal dia tetap di situ. Mau dimutasi sama atasan takut, ya. Atasannya juga ragu. Ya. Ini mau di PHK kasihan, mau dimutasi ke sana bisa apa enggak, ini mau ke sini mampu apa enggak. Ya jadi ya memang begitu, dunia kerja itu memang begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau ada kaca bercermin, ya, saya paling bangga ketika ngapain ya. Mas Fauzan pas bangga-bangganya lagi sedang ngapain? Bangganya pas sedang apa? Pas ngetrek atau pas mancing atau pas apa atau pas cintanya diterima atau apa gitu. Pas main game. Bangganya pas di saat apa? Naik rank tinggi. Hah? Naik rank tinggi. Naik Rank tinggi. rank tinggi.
Hah? Saya itu penasaran main game itu ya. Saya memang di HP saya itu dari dulu memang enggak pernah main game, tapi saya itu penasaran. Kok orang main game ini sampai segitunya ya? Dia dapat apa sih kalau sudah menang gitu. Kalau saya ngeliat di iklan-iklan itu gacor, gacor dapat 1 juta, dapat 5 juta, dapat. Nah, Oh gitu Pak. itu kan game itu kan. Banyak kan main game itu. Itu judi. Iya. Judul online. Oh, tapi dia main game. Iya, game tapi judi, Pak. Oh, yang kalian mainin. Kalau Enggak, Pak. enggak Prank, Pak. Hah? Prank. Tapi kan kuotanya habis. ada wifi tapi Ya. Saya ngiranya nggak apa-apa dah main game, nanti kalau menang dapat apa namanya? Dapat saldo mungkin kan ya. Pas level pertama selesai dapat 50.000, nggak apa-apa dibela-belain main game ya, di rumah aja nggak usah kerja, nggak usah ngapain kan ya. Waktunya sholat, ngapain sibuk-sibuk cari kerja gitu kan. Tapi ternyata kan enggak. Ternyata selama ini kita dibuat mainan sama dunia game. Tahu-tahu besok umurnya sudah 40 tahun. Cari kerjaan di mana-mana sudah nggak keterima, kecuali keluar negeri. Syukur-syukur di luar negeri sukses. Kebanyakan di luar negeri jadi tumbal. Apalagi tipe-tipenya kayak gini-gini nih. Ya, Kamboja. Kamboja ya. Ini paru-parunya sehat, nggak merokok. Oh, ini jantungnya bagus, diambil. Oh, ini matanya cocok buat mata orang Korea, merah-merah, diambil. Ya, mata ngantuk gitu kan. Ya, jadi paling bangga itu Mas Jepa saat apa? Bangga selama ini. Wah, aku tuh bangga karena begini. Ya kayak rapikan gudang Pak. Melepas gudang. Kapan gudangnya rapi? Sudah Pak rapi. Iya kapan? Pak. Saya nggak pernah lihat soalnya. Rapiin singgulan ya Pak. Ya, Rapiin benar lah. mana ya Pak? Ya, maraknya Pak. Minta cek ya. Ya. Mas Kiki, Dengerin musik, Pak. dengerin musik bangga. Kenapa kok bisa bangga? Karena kan ada beberapa musik itu kalau kita dengerin kan ada yang semangat gitu. Mm-mm. Jadi nggak udah lagi. Musik apa yang dibanggain sekarang ini? I think that. Apa itu I think neck. Nefek. Ya. Apa artinya? I think Itu saya. lagu, Bapak. Itu yang punya. Loh, itu kan I think neck itu kan judulnya. Oh, bukan. I think itu kan aku rasa itu artisnya. Ya, artisnya tuh Nefek namanya di YouTube ada. I think-nya. I think kan saya rasa, Pak. Itu Oh. bahasa Inggris. Iya. Oh, nama artisnya Nefek. Ya, Nefek. Oh. Ya. Ya. Kalau Mas Bagas Dangdur. pernah apa? Ya bantu keluarga aja. Senang, bantu bangga. Kalau sudah bisa bantu keluarga itu sudah bangga ya. Saya bangga ketika saya bisa jadi presiden di Indonesia. Dolar masuk. Hah? Ya, saya bangga ketika saya jadi presiden di Indonesia. Coba diganti, bangganya itu jadi sesuatu yang besar. Saya bangga, kata Mas Fauzan, ketika setelah pelatihan ini saya diterima di hotel apa tuh, Grand Aston sebagai manajer operasional. Ya, saya bangga. Katanya Mas Bagas juga, Mas Fauzan tadi ya. Nah, Mas Bagas, saya bangga Pak ketika saya di Jember ini bisa buka les bubut terbesar di Jember. Nah, karyawan saya 50 orang. Iya kan? Les bubut. Ya kan satu tempat bubut 4 orang. Punya 10. 40 orang. Ya kan? 10 di Jenggawa 1. Di mana lagi? Nah, pokoknya cabang-cabang lah di setiap di Mangli 1, di Jember Kota 1, banyak itu kan. Oh, bangga saya Pak. Katanya Mas Siki, saya bangga kalau saya bisa menggantikan Gus Pawait Pak. Iya kan? Iya. Mas Depa juga gitu. Saya bangga ketika saya bisa buka perusahaan di tempat saya bekerja. Buka perusahaan di sebelah tempat dia bekerja. Jadi pesaingnya.
Ya, jadi jangan main game, dengerin musik. Ya, jadi bangga itu sesuatu yang orang lain, wah biasa ya. Gitu. Kita bangga, orang lain jauh lebih bangga. Apalagi orang tua kita. Coba ditanya sama ibunya di rumah, Bu, aku bangga kalau sudah dengerin I Think Net X. Kata ibunya pun juga, apa itu? Nah, kamu ini sekolah di sekolah yang tinggi-tinggi, kok jadinya kayak gitu kan? Iya. Atau Mas Paujan ke Abi bilang, wih, aku udah bangga, Bi. Aku udah tembus level 5. Ya Allah, katanya, nak. Abi tuh bangga kalau kamu tuh hafal 30 juz. Iya kan? Nah, jadi di pekerjaan itu, ini kita cerita kerja ya, kita teamwork. Di teamwork itu, kita harus punya sesuatu yang kita banggakan, yang teamwork itu juga teman-teman kita juga bangga sama kita. Tapi tidak boleh muncul ego di dalam diri kita, nggak boleh muncul sombong. Bu. Ini karena aku makanya sukses. Nah, itu nggak boleh. Ya, biarkan itu mengalir dengan diri, meresap di dalam diri kita. Ya Allah, aku senangnya hari ini, aku bersyukur banget hari ini karena aku begini dengan dibantu tim teman-teman, akhirnya apa yang aku capai di tempat kerja ini tercapai. Ya, jadi dikomunikasikan dengan baik, ya, teman-teman mendengarkan dengan baik, akhirnya tercapai. Bangga. Ya. Jadi saya paling efektif ketika ngapain? Ini kalau dunia kerja, kita nyeritain Mas Jeva ya, yang sudah bekerja, yang lainnya belum kan? Ya, mau bekerja kan ya? Ya, misalnya Mas Jeva. Nah, saya paling efektif ketika apa ya? Ketika tidur di bidang. Tidak ya. Saya itu ya, paling efektif ketika barang datang itu saya nggak nunggu-nunggu teman ya. Karena saya tipenya nggak suka menunda-nunda pekerjaan. Saya angkat ya sampai semampunya saya ya sampai mereka datang. Kalau saya nggak mampu maka ada yang namanya komunikasi. Namanya tadi teamwork. Ya. Ya. Barang konten itu gimana caranya supaya ini ada barang sekian banyak dalam waktu 30 menit selesai semua. Dengan catatan bukan cuman kerja tapi apa? Harus teliti, tidak salah, tidak asal asalan. Benar kerja di barcode 30 menit selesai. Yang harga 100.000 masuk ke 2.000. Nah, iya kan? Yang tulisannya sendok masuk tulisan sutil. Enggak nyambung. Jaka sembung bawa laptop. Apa artinya? Ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, jadi semuanya harus memunculkan. Saya paling efektif ketika ngapain. Nanti kalau kita kerja harus berpikir. Kalau seandainya ada ketemu teman-teman bekerja, kita ngerasa loh kok kayak gitu sih. Ini tuh makan waktu lama. Kita punya smart loh pemikiran. Oh, ini dikerjakan kayak gini aja. Ini sama-sama karyawan ini. Dikasih tahu yang baik, terus dia nggak mau, kita nggak bisa ngatasi. Lalu kita harus apa? Ke atasan. Nah, sampaikan ke atasan. Kita tidak di dalam dunia pekerjaan, kita tidak boleh menyembunyikan keburukan, kejelekan, ataupun kemalas-malasan teman kita. Karena yang dirugikan bukan cuma dia, tetapi kita juga kena rugi. Kalau namanya dalam pekerjaan ada satu yang kemarin video dorong ya, ada videonya kan kemarin yang dorong becak naik, dia dorong tapi naik dari atas. Bantu apa ngeberatin? Ngeberatin. Satu lagi juga naik tapi kakinya gini-gini di roda. Bantu apa ngeberatin? Ada memang sengaja dari belakang gitu kan. Nah itu nggak boleh kita biarin. Kalau itu kita biarin maka insya Allah kita juga kena imbas. Akhirnya apa? Perusahaannya tuh tutup, bukan turun, tutup, rugi gara-gara orang 3 itu ya, omset nggak tercapai, semuanya nggak ada yang beres, akhirnya perusahaan rugi buat gaji, rugi buat yang akhirnya kena PHK semuanya, tutup perusahaan, nyari kerja lagi, nyari kerja cek susahnya sekarang ini. Ya kemarin saya kasih gambaran setiap tahun 5.000
Belum lagi yang tahun kemarin masih belum dapat kerjaan, ketambahan lagi 5.000 lebih. Ya, yang cari kerja setiap hari. Nanti dihitung, didata di tempatnya Mas Kiki, tetangganya, di RT RW-nya cek yang sedang cari kerja berapa orang. Zepa juga yang sedang cari kerja ada berapa orang. Mas Bagas juga, ya, Mas Oza juga didata. Atau teman-teman sekolahnya yang sudah kerja udah berapa orang. Misalnya di kelas ada 40 orang, sudah berapa orang yang sudah bekerja. Iya kan? Yo. Itu menggambarkan cari kerja itu susah. Ya, maka ketika kita sudah bekerja, maka berikanlah yang terbaik. Ya. Kontribusi terbaik yang bisa saya berikan itu adalah apa? Nah, ini yang terakhir. Kontribusi apa yang bisa kita berikan pada perusahaan sehingga perusahaan itu loyal juga terhadap kita. Ini kan maunya dari sudut pandang kita aja sebagai karyawan. Gini lagi, gitu lagi, gini lagi, gitu lagi, ada apa lagi, gini lagi, gitu lagi, nggak pernah mau langsung menjalankan dulu. Perkara berhasil, nggak berhasil, sukses, nggak sukses itu urusan atasan. Ya. Tugasnya kita ketika ada ini, kita sebagai teamwork ada di situ namanya support, dukung, didukung. Ya, jadi teman-teman, ya inilah kalau seandainya kita bisa bercermin menggambarkan diri kita itu seperti apa, maka insya Allah di dalam dunia kerja itu kita nggak akan ada rasa minder gitu loh. Meskipun baru masuk, baru kerja, Mas Depa waktu pertama baru masuk itu minder banget orang, maluan. Ya, ini faktanya ya. Bukan cuma Mas Depa, saya juga dulu gitu, minder. Seminggu minder itu. Meskipun saya keterima sebagai atasan, pertama masuk tetap minder. Kenapa? Di situ ada yang senior, tetap minder. Ya. Tapi terus saja belajar, itu cuma nggak berlangsung lama, cuma seminggu. Setelahnya hilang dah semua. Ya. Jadi teman-teman, di dunia kerja kita nggak ada lagi waktu buat belajar. Di dunia kerja itu praktek, ya, mempraktekkan apa yang kita dapatkan di sini. Jangan nanti ketika kita sudah diklat, kita sudah seminar, ya, sudah dapat ilmu, terus di tempat kerja justru kita menjadi karyawan dengan nilai terendah. Tahu-tahu 1 bulan sudah dipecat. Ya kan? Kenapa? Kinerjanya nggak bagus. Dia nggak bisa memberikan kontribusi apa-apa, malah menambah beban. Ya, malah menambah beban. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya. Kenali tim. Ya, tim yang kuat tidak harus terdiri dari orang yang sama. Ya, sorry, orangnya beda-beda. Untuk Kang apa? Ya, selanjutnya. Bangunan selanjutnya. Dokter selanjutnya. Selanjutnya. Polisi. Selanjutnya. Guru. Ya. Kira-kira ini ada nggak di dalam satu perusahaan kayak gini? Nggak ada, yakin? Astronot itu nggak ada kan? Hah? Astronot. Ya, astronot itu bukan berarti dia terbang ke bulan. Ya. Tapi ilmu astronomi. Ya. Ya, astronot. Ya, bukan berarti dia harus terbang ke bulan dulu ya. Jadi astronot itu adalah orang yang terbang ke bumi, tapi ke bulan ya. Kalau ilmunya namanya ilmu astronomi. Di mana coba ini semua ada? Di kota-kota besar. Ya, di perusahaan apa coba ini semua ada? Hah? Di rumah sakit. Ada itu. Ada semua. Ya, ada semua. Ada semua. Iya, rumah sakit. Ya, ada. Mereka beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi mereka tujuannya satu. Apa itu? Memberikan pelayanan terbaik. Ya. Di rumah sakit pelayanan kesehatannya terbaik. Bangunnya bagus. Ilmu astronomi tentang apanya itu juga bagus. Semuanya bagus. Satpamnya bagus ya. Jadi semuanya bagus. Ya. Itu tujuannya. Ya. Terus kata pemadam kebakaran, nih karena aku nih rumah sakitnya aman. Kalau nggak ada aku kebakaran ini rumah sakitnya. Benar.
Enggak benar ya kan? Katanya yang tukang bangunan, loh, emang iya, emangnya kalau aku nggak aku bangun, emangnya bangunan rumah sakit ini ada kata tukang bangunan. Terus kamu pemadam kebakaran apa fungsinya? Gitu. Iya kan? Iya. Iya. Jadi nggak ada, jadi semuanya itu sama. Kata dokternya juga, loh, kalau ada bangunan nggak ada dokternya gimana? Katanya gitu kan. Ya terus kata bangunnya lagi, loh, terus kalau seandainya meskipun kamu dokter, tapi kalau nggak ada rumah sakit gimana? Kata madam, kalau kalian kebakaran kan mati semua katanya gitu. Apa kata tukang makannya? Kalau kami nggak ada orang dapur di rumah sakit ini katanya. Ah, gitu kan. Allah. Ya, jadi ini yang namanya teamwork. Meskipun berbeda-beda tujuannya sama. Tidak ada yang paling aku yang paling ini, aku yang paling itu tidak ada. Ya. Karena apa? Perbedaan keahlian itu sama dengan sumber kekuatan. Jadi kalau ada yang merasa Mas Fauzan, karena aku pemain yang paling handal, ya, kalau nggak ada aku kalah ini semuanya. Apa mabar itu? Mabar 4 orang gitu kan? Bisa mabar 4 orang. Ya. Nah, katanya Mas Fauzan, ini aku yang ngaturin, tak perintahin kamu serang sana, kamu serang sini. Kok nggak aku kasih perintah kayak gitu, udah kalah paling di level pertama. Gitu kan ya? Iya. Semua. Bikin sendiri-sendiri. Ya, jadi ya, perbedaan keahlian sumber kekuatan. Perbedaan cara berpikir juga memperkaya keputusan. Jadi misalnya ada problem nih, problem solver kemarin tuh ya, masalah. Yang mikir satu, stres ini. Apa ya? Nambah satu, tambah ringan berpikir. Tambah 2 orang, tambah ringan. Tambah banyak, tambah ringan. Yang penting tidak ada orang yang ego. Oh. Kalau ada orang yang ego, tambah banyak, tambah ruwet. Iya. Benar kan? Ya. Mau menang sendiri. Nah, jadi inilah artinya teamwork. Ya. Peran yang jelas itu juga sama dengan mengurangi tumpang tindih. Misalnya, Mas Ega ini sebagai kepala gudang. Ya, jelas kan? Jelas. Berarti kepala gudang tanggung jawabnya apa, tugasnya apa? Jelas. Tapi kalau seandainya Mas Ega masuk kerja terus dibiarin masuk yang lamar, nggak dibilang dia bagai toko masuk kerja masuklah, bingung, nggak jelas. Tanggung jawabnya nggak jelas, kemana-mana disalahin. Ya. Jadi ketika kita sudah mendapat namanya tugas misalnya sebagai SPG, SPB ya, sebagai pelayan toko, ya, maka kita harus bertanggung jawab atas pelayanan di dalam toko. Ini semuanya akan berperan dan bertanggung jawab di posisinya masing-masing. Gak akan mungkin kata dokter, hei pemadam kebakaran, hari ini aku izin, kamu gantiin aku ya ngecek ini sakit. Apa yang akan terjadi? Gak bisa. Bukan hanya saya. Dibiarin. Terus gimana caranya? Ya, manggil dokter lainnya. Manggil dokter lainnya. Katanya pemadam kebakaran. Oh bisa dok, kalau cuman bantu ngeliatin atau netesin infus jajan sebentar bisa gitu. Tapi kalau untuk lebih dalam kan tanggung jawab saya pemadam kebakaran dok. Ya, bukan berarti kita langsung bilang nggak bisa, enggak ya. Tapi kita ketika dimintain bantu sama teman, berarti dia percaya dan dia yakin ngasih bantuannya enggak sembarangan. Dia tahu yang dia minta bantuin itu pasti dia bisa. Yang dokter minta bantuin ke pemadam kebakaran itu adalah sesuatu yang pasti pemadam kebakaran itu bisa melakukannya. Ya. Nah, kalau kayak gitu kita nggak boleh beralasan aku bukan dokter. Misalnya Mas Jepa kepala gudang, saya panggil Mas Jepa,
nanti jam 4 tolong bantu toko ya, layani dulu. Pak, saya kan kepala gudang. Ya. Nah, ini sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya Mas Jepa itu nggak butuh keahlian khusus. Karena apa? Melayani di toko itu bisa. Kecuali saya bilang gini, Mas Jepa, nanti tolong ya, buatkan keuangan pengeluaran ini di admin, buatkan lajur penjualan. Wah, baru bisa saya Pak, nggak bidangnya saya, nggak pernah tahu. Nah, ini masih bisa diterima. Dan nggak akan mungkin ya tim kerja kita itu memberikan suatu pekerjaan yang benar-benar dia juga JP ini nggak mampu untuk itu gitu. Nah, itu namanya kan kemarin mengenali diri dan tim. Supaya apa? Supaya nggak sekarang ya. Gitu ya. Peran yang jelas mengurangi tumpang tindih. Ya, jadi Masya Allah, jazakallah khair. Nah, gitu. Ini jadinya repotin sebuah ini. Kalau nggak saya kayak gini kayaknya ya. Ini yang isi profesional ini. Ya. Ini gara-gara ngeliat Jepa ngantuk ini Pak Gili. Ya nggak apa-apa. Yang penting habis dari sini dia punya prestasi. Punya apa tadi tuh? Punya kontribusi yang besar buat perusahaannya. Ya. Sudah banyak ilmu yang didapat, begitu balik ke pekerjaan berkarismatik. Jepa kok sudah beda ya gitu. Cara kerjanya, berpakaiannya, ya, berkata-katanya, ya semuanya berubah. Orang-orang di toko kira-kira ngeledek atau bangga? Ya. Tapi kemungkinan ada yang ngeledek. Ya. Tapi kita jangan, ketika kita diledek kita nggak boleh baper. Justru kasih tahu, yang sebenarnya itu kerja tuh gini. Makanya selama itu kita tuh dimarahin terus sama Pak Erwin, dimarahin terus gini, dimarahin terus gini, karena ternyata selama ini salah. Ya. Ternyata selama ini Pak Erwin tuh paham semua, tapi nggak mau cerewet ajanya gitu kan. Dalam kerja itu ini salah, yang tahu. Jadi benar-benar ada oleh-oleh yang dibawa sama kita nanti ketika kita ada di dalam sebuah perusahaan ya. Nah ini dia, tujuan bersama itulah yang menyatukan perbedaan. Tujuan bersama menyatukan perbedaan. Ya. Ada yang tahu contohnya? Tujuan bersama menyatukan perbedaan. Gotong royong. Ya, mana gotong royongnya gimana? Nggak apa-apa, harus berani ngomong ya. Kita belajar komunikasi. Tidak boleh, pokoknya kalau udah ngomong tuh harus yakin. Ya. Jangan, pokoknya apalagi kemarin saya bilang kita ini laki-laki, ngomongnya harus gas gitu kan. Kalau salah nggak dapat hukuman kan gitu. Iya. Dan di sini insya Allah nggak akan ada yang salah. Ya. Apa contohnya kira-kira Mas Bagas tadi? Membangun pos apa? Pos kamling. Iya. Tujuannya? Agar Tidak ada maling. agar di kampung lebih aman. Ya. Bangun pos kamling tujuannya adalah demi keamanan. Menyatukan perbedaan? Ya. Kira-kira ketika membangun pos kamling perbedaan apa aja yang disatukan? Punya orang kumpul. Nah, iya, maksudnya yang beda apa aja kira-kira di situ? Di orang-orang yang bikin pos kamling itu. Hah? Beda maksudnya orang-orang itu kan banyak tuh. Kira-kira yang beda dari semua orang yang ngumpul itu berbeda apanya aja yang kira-kira? Apakah dari pekerjaannya, apakah dari apanya misalnya? Ya. Ada yang sebagai pengcat, banteng, tuang semen. Ya, maksud saya adalah
ketika membangun pos tadi ya memang harus ngecat, harus semen. Maksud saya adalah profesi kerjaan dia sehari-hari sebagai apa? sebagai bangunan, dokter, Ya, dokter, madam, ada pemadam, polisi, ada polisi, ada tentara, ada guru, ada dosen, ya ada perumahan ya. Mas Trip misalnya ya, perumahan besar. Di situ ada dosen, di situ ada profesor, di situ ada dokter, di situ ada guru. Di situ ada tukang cleaning service. Ya. Di situ ada karyawan toko Kita Jaya. Ya. Di situ ada siapa lagi? Di situ ada anggota DPR. Ya kan? Di perumahan itu. Tiba-tiba ada membangun pos kamling yang tujuannya untuk keamanan. Maka tujuan keamanan tadi ini akan menyatukan semua perbedaan, baik dari itu dia dari segi pekerjaan, satu lagi baik dia berbeda agama. Ada orang Jawa di situ? Ada. Ada orang Madura? Apalagi? Ya, macam-macam. Ya, karena demi keamanan maka perbedaan-perbedaan tadi itu menyatu. Terus gimana kalau di dunia pekerjaan? Apa yang menyatukan kita? Tujuan yang menyatukan kita apa? agar lebih ringan. Ya, apa tujuannya? Semua perusahaan itu bangun perusahaan tujuannya apa? Sukses. Tujuan perusahaan itu Hah? Apa? Cari uang. Kaya. Ya, kalau perusahaan-perusahaan itu adalah omset, penjualan kalau ada retail. Ya. Jadi semua perusahaan itu rata-rata tujuan bersamanya adalah omset. Kenapa? Kalau nggak ada omset, kalian mau digaji pakai apa? Ya, mau kerja bakti, gotong royong kayak tadi, memang benar. Tapi ini kita cerita tentang dunia kerja yang ada gajinya. Ya. Maka dari itu, semua divisi harus bersatu. Baik dia dari satpam, mulai dari tukang parkir, ya. Kalau ada bagian tukang cuci kamar mandi, cleaning service, itu juga bagian. Kalau seandainya rumah sakit nggak ada cleaning service-nya, nggak ada tukang cuci kamar mandinya gimana? Oh, ya, jijik, ya. Jadi teman-teman, bahwasanya tujuan tadi itulah yang menyatukan perbedaan. Jadi ketika kita sudah nyampe masuk ke suatu gerbang perusahaan, maka kita siap-siap ya bertemu yang namanya perbedaan dan bersatu demi namanya tujuan. Ya. Nah ini nih. Jadi di kerja itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar komunikasi. Ya, tapi komunikasi dengan yang baik. Ya. Berbicara dan kita mendengar. Iya, ini dia. Dengar untuk memahami, bukan sekedar menjawab. Mas Kiki, ya Pak. Nanti ambilkan kain pel ya, sama sapu. Ya. Nanti tolong ini dibersihkan. Ya. Ini dibersihkan. Gimana pemahamannya? Dia dengar. Banyak orang dengar, tetapi ternyata dia gagal memahami. Ya. Gagal memahami. Nah makanya sekali lagi, baik yang menyampaikan dan yang mendengar yang kemarin itu ya sampaikan dengan jelas ya informasinya supaya nggak salah paham, dan sebagai pendengar dengarkan dengan baik supaya bisa dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, jadi nanti Mas Bagas ya, menyampaikan perintah kepada Mas Zepa sebagai atasan ya, maka
perintah itu harus benar-benar tersampaikan dengan baik sama Mas Jepa. Dengan catatan tadi, ya karena kita teamwork, kita sudah bercermin, saya seperti ini, Jepa seperti itu, maka komunikasi yang baik supaya Mas Jepa ini bisa paham, mengerti, pakailah. Ya, karena kita sudah mengenali teamworknya kita. Ya. Mas Jepa pun begitu, ya. Bukan cuman dengar, tapi pahami, ya, resapi apa yang disampaikan sama atasanku ini, ya. Maunya apa, tujuannya arahnya kemana. Benar-benar didengar dan benar-benar dipahami, ya. Ketika ada sesuatu yang Mas Jepa loh, nggak cocok nih di hati ya, grundel. Oh Pak Bagus ini kan gini. Nah itu ya, seharusnya gimana? Sampaikan pendapat dengan jelas dan hormat. Ya. Yang kemarin ada kasus masalahnya dia nggak suka sama ini, tapi nggak pernah bertemu, tapi ngomongnya ke kucing, ke kerbau, ke sapi, ya kan? Curhatnya selesai masalahnya sama ini. Tidak selesai. Ya. Iya, nggak kasih solusi, yang ada nambah masalah. Cerita sama kucing, itu Bagas kata kucing miau. Tambah stres nggak? Ya. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara, menyampaikan permasalahan kita terhadap ini, terus kita bercerita dengan orang lain, maka orang lain ini semakin membumbu-bumbu. Oh, iya memang begini. Ya, yang dikasih bumbu-bumbu, bukan solusi, bukan penyelesaian permasalahan yang kita dapat. Ya, tapi ada api kecil, malah dibesarin apinya. Jadi, nah ini ya, ketika kita menyampaikan menyampaikan perintah, maka sampaikan perintah itu dengan jelas, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lupa untuk menyampaikannya, ya. Karena apa, kita punya keinginan sebenarnya, ternyata ada yang kelewat, ya. Ya. Dan untuk kita yang sebagai pendengar, maka harus benar-benar mendengarkan perintah dan laksanakan perintah sesuai dengan arahan. Ya ini ya, tanyakan kembali bila ada yang belum jelas. Ya, jangan sampai nggak jelas karena takut buat menanyakan kembali. Banyak gitu kan ya? Iya. Karena dia nggak berani berkomentar, nggak berani komunikasi. Ini Pak, gitu. Pas besok datang, loh ini kemarin. Oh iya Pak. Ini langsung kena SP, ya. Berikan umpan balik pada perilaku, bukan menyerang pribadi, ya. Jadi teman-teman, inilah komunikasi bicara dan mendengar, ya. Jadi tidak sekedar berbicara dan tidak sekedar mendengar, ya. Nah, trust itu tumbuh dari tindakan kecil yang konsisten. Apa itu trust? Kepercayaan. Ya, jadi kepercayaan itu tumbuh dari tindakan kecil yang konsisten. Yaitu apa? Menepati janji, menepati komitmennya. Misalnya sudah berkomitmen, Pak saya berkomitmen, ya. Kan kemarin nilai saya jelek Pak, mau dapat SP1 saya berkomitmen bulan sekarang sampai seterusnya saya akan benar-benar disiplin, baik itu hadir di briefing, ya, mencek tugas-tugas misalnya, ya. Mulai besok saya komitmen akan laksanakan itu semua. Ini kalau sudah komitmen, maka benar-benar ini kita laksanakan. Ya, jangan sampai terlewatkan. Karena beda, ya. Dunia kerja itu ya kejam sekali lagi, ya. Karena apa? Orang cari kerja banyak, ya. Nggak mau pusing-pusing mempertahankan, dikasih tahu sekali dua kali, terus dikasih kesempatan, terus dia berkomitmen, tetapi ternyata dia melanggar komitmennya, ya sudah. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Iya. Jadi kalau sudah berkomitmen, jangan sekali-sekali melanggar komitmen. Berani mengakui kesalahan. Ya, harus berani. Ya. Ya, misalnya karena nanti kita akan dunia kerjanya yang memang pasti nanti di kita jaya, ya. Baik nanti pun di perusahaan lainnya, saya ambil contoh misalnya Mas Bagas nanti sebagai seorang
penjaga toko area 2 nggak sengaja kesenggol beling, jatuh. Ya. Pas nggak ada yang lihat, pas sendirian tengok-tengok nggak ada orang, ya kan? Iya. Diambil sapu dibuang. Benar tindakannya? Salah. Kalau harusnya Ngomong. ya ngomong. Ya. Nah di sana itu ada aturan, tidak langsung serta merta langsung disalahkan juga sama pihak manajemen. Ditanya dulu, kamu gimana, sampai benar-benar ketemu. Oh ternyata di saat dia sedang bekerja begini, maka tanya dulu barang ini bisa BS, bisa diretur apa tidak. Ya. Jadi ada alurnya nanti perusahaan. Jadi ada kesalahan yang benar-benar fatal ya, yang dia sengaja lakukan, dan ada kesalahan yang benar-benar dia sama sekali tidak ada niatan, apalagi disengaja ya. Dia memang benar-benar lagi bersihkan ya, memang ada kecelakaan lah anggapannya ya. Kan kalau kecelakaan itu sesuatu yang enggak kita sengaja ya. Nah, jadi tetapi di situ ada yang namanya harus ada kehati-hatian ya, ketelitian. Ya, makanya ada aturan supaya barang nggak jatuh, SOP-nya seperti apa, ya. Tidak boleh menumpuk terlalu banyak di depan. Itu untuk menghindari tadi itu. Boleh sambil ngopi, Mas? Ya, ngantuk ya. Ya, selanjutnya saling membantu tanpa saling menjatuhkan. Ya, jadi itu ya 1-2 ada ya di perusahaan-perusahaan itu yang saling menjatuhkan ada gitu ya, saling membantu ada. Kita berada di posisi yang saling membantu tapi tidak saling menjatuhkan ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Memberi ruang untuk berbeda pendapat. Pokoknya kita kalau punya pendapat tidak boleh diem. Cerita aja. Terima nggak keterima, diterima atau tidak diterima, maka pendapat itu kita sampaikan. Ya. Nanti akan ditampung pendapat itu ya sama perusahaan. Jadi jangan-jangan yang berpendapat A bukan 1 orang, tetapi hampir 60% ya, karyawan itu memiliki pendapat A. Ya, bisa jadi pendapat ini nanti akan dipertimbangkan. Ya. Menghargai kontribusi setiap anggota. Wah, ini menghargai kontribusi setiap anggota. Zepa, kontribusi itu apa? Job. Kontribusi itu apa? Job itu apa? Kayak Tugas. tugas juga. Ya. Sama enggak job sama kontribusi? Kontribusi itu kalau membaru dalam tim, kalau job itu kerja sendiri, kayak biasa. Gimana kontribusi? Kalau kontribusi itu kayak tim gitu Pak, kerja sama gitu, kayak berbagi kolaborasi, kayak pengalaman, kayak apa gitu. Kalau job itu kayak job masing-masing, kayak Mas Deva bagian gudang kayak ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalau Mas Fauzan apa kontribusi? Sama seperempat. Yang benar. Gimana, Mas Bagas? Supaya nanti saya cerita kontribusi, cerita ini ternyata kontribusi aja nggak tahu artinya apa ya kontribusi ini. Kan udah bilang Pak Erwin kan, kalau kontribusinya kurang kan kena SP kan udah tahu itu harusnya apa kontribusi. Ya, apa kontribusi? Misalnya Mas Zepa nih, sebagai divisi gudang. Apa kontribusimu buat gudang, Zepa? Apa kontribusi? Ya, dirapikan lagi. Hah? Gudangnya yang berantakan dirapikan lagi. Ya apa itu jadinya kontribusi itu jadinya apa? Boleh tanya ke Pak Giling, kontribusi apa Pak gitu? Dipecat? Enggak, tanya boleh. Peran. Kontribusi itu ya kerja nih. Ya, kerja dari jam 8 sampai jam 5. Tiba-tiba pas pulang, "Pak, kamu tadi di gudang ngapain aja sih?" "Oh ya, Pak,
tadi saya ada di pojok sana itu ada rak yang mau putus Pak, ya. Rak yang mau putus itu saya rapikan, saya tata, saya begini. Terus tadi Pak ada barang yang begini. Nah itu namanya kontribusi kita buat perusahaan. Tuh, kan sudah jam 6, nggak apa-apa Pak. Ini loyalitas saya Pak, tapi saya sudah absen. Oh, ini luar biasa nih kontribusinya. Kontribusinya terhadap perusahaan luar biasa. Nah, itu seperti itu kontribusi. Kontribusi kita buat perusahaan itu apa? Sekarang lagi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sih kontribusi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bangsa ini katanya gitu. Merayakan. Hah? Merayakan. Merayakan. Iya. Iya. Hah? Merayakan, selamatan ya. Merayakan, selamatan. Ada lagi Pak Gilik. Bayar Pak. Bayar pajak. Ya, jadi itu namanya kontribusi ya. Nah, jadi kontribusi itu ya. Jadi orang-orang yang suka memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan itu ya biasanya adalah orang-orang yang memang dia itu di perusahaan itu udah benar-benar menyatu. Ya, dia sudah menganggap perusahaan itu kayak punya miliknya gitu loh, kayak punya dia. Maka dia akan benar-benar mengkontribusikan seluruh apa yang dia bisa. Apa baik itu berkontribusi tenaga, baik itu pikiran, ya. Kalau dana ya jangan, orang kita bekerja ya. Jadi tenaga dan pikiran ya. Berkontribusi, ya. Memberikan solusi, ya. Memberikan tenaga. Katanya Jepa, tadi Pak, hari ini saya berkontribusi di bagian MP Pak. Loh, kenapa? Karena MP yang datang anaknya cuma satu. Jadi gudangnya saya itu saya selesaikan jam 3 sudah rapi, barang-barang yang datang hari ini sudah terbarcode-in, akhirnya saya bantu anak MP ngapain? Saya buatin konten Pak. Itu kontribusinya Mas Jepa terhadap divisi lain. Nah itu namanya kontribusi. Nah tapi kebanyakan orang nggak mau gitu, tanggung jawab masing-masing. Ya, makanya itu namanya kontribusi ya. Jadi paham ya kontribusi ya. Nah, jadi nanti kita tanya, Mas Kiki kontribusimu hari ini apa? Tadi saya belikan gorengan Pak buat teman-teman gudang misalnya. Itu apa itu? Kontribusi atau apa? Bukan lah. Hah? Kenapa bukan? Soalnya bukan bagian dari pekerjaan. Bukan bagian dari Pekerjaan. beneran. Kalau gorengan kan makanan dari luar bukan dari dalam. Boleh nggak belikan makanan teman-teman gudang dari luar? Boleh kalau jam istirahat. Boleh kalau jam istirahat. Ini juga namanya kontribusi. Sedekah sekaligus kontribusi ya. Jadi Mas Kiki ini orangnya punya jiwa yang luar biasa, sosialnya tinggi ya kan. Pas mau jam istirahat tadi ngelihat, teman-teman gudang kok dari tadi keluar masuk terus ya, barang datang gitu kan. Pas aku kebetulan dapat rezeki lebih, nanti istirahat tak belikan gorengan lah. Berkontribusi ya. Berkontribusi memberikan makanan, support kan? Kan ada kan di dalam itu kan. Support itu dari mana? Dari teamwork. Jadi support itu dalam bentuk apa aja. Ya, jadi teman-teman gudang pun merasa, alhamdulillah ya ternyata kita ada yang memperhatikan gitu. Jadi suasana kerja tuh enak banget. Terjaga. Jadi yang tadinya teman-teman gudang capek lelah karena ada yang seperti itu langsung seketika tuh hilang capeknya. Ya. Jangan sampai kebalikannya, teman-teman gudang ngapain aja sih, itu tambah marah tuh. Ya. Jadi bahasa kita yang nggak beraturan, yang nggak bisa dijaga ini akan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Ya, gitu ya. Jadi tips efektif untuk membangun kepercayaan dalam tim kerja. Yang pertama, jujur dan transparan. Ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya tadi ya, baik itu kesalahan diri kita sendiri maupun kesalahan teman kita kerja, ketika kita mengetahuinya, maka kita berani untuk mengatakan dengan jujur ya. Jaga komunikasi terbuka. Ya, nggak boleh sembarangan ngomong kayak tadi tuh. Teman gudang capek tiba-tiba ada apa ngomongnya asal ngomong ya. Memang benar yang disampaikan itu sesuatu yang benar, tapi caranya salah ya. Jangan menyalahkan. Ya kan kemarin ada ya bahasanya kita ganti gitu kan ya.
Yang kemarin di pertemuan pertama bahasanya diganti. Ya, jangan menyalahkan. Ya. Misalnya kemarin contohnya apa? Ada yang masih ingat? Kirimannya terlambat. Dasar kamu nih, gitu kan ya. Setiap ngirim pasti terlambat. Setiap ngirim pasti terlambat. Iya kan? Iya. Bener nggak tujuannya dia? Salah. Tujuannya dia benar, ngasih tau kok terlambat terus sih. Kamu ini apa sih? Gitu. Caranya salah. Iya. Diganti dengan bahasa yang seperti apa? Kok lambat terus ada apa terjadi di sana? Oh. Gimana ya Mas Zepa supaya besok pengiriman kita ini nggak terlambat? Apa ada yang salah ya dengan ininya, dengan itunya? Ngomong dia ini. Tuh, dia cerita. Oh iya Pak, soalnya kemarin ada ini. Oh, berarti besok seperti ini, seperti ini. Enak. Tapi kalau langsung Pak ngirim Pak, mohon maaf laporannya yang kemarin terlambat. Ya Allah, kamu nih kebiasaan dari kemarin laporan terlambat terus lah. Kiriman nggak pernah langsung nggak tahu tadi aku di jalan gini gitu. Grundel, nggak mau ngomong kan, grundel. Tiba-tiba nanti di sana, men, biar dia aja kalau dia aneh-aneh lah pokoknya. Ya. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi jangan tiba-tiba langsungnya nyalahkan. Ya, ganti bahasanya meskipun sebenarnya tujuannya kita itu benar ya, tapi bahasa bicaranya yang diganti. Ya, ini sudah sama ya. Ya. Hormati perbedaan, udah bolak-balik saya bilang perbedaan itu harus kita hormati. Jangan sampai kita menyerang, apalagi yang diserang pribadi ya. Jangan ya. Penuhi janji Anda. Nah, ini ketika kita punya janji dengan tim kerja, ya, misalnya janji apa? Janji akan membersihkan barang. Janji akan membersihkan barang. Apa kata Mas Fajan? Meeting. Janji meeting. Janji membersihkan barang. Janji apa lagi? Menunjukkan mesin. Janji apa lagi? Memindahkan barang yang udah datang. Memindahkan barang yang datang ya. Masa janji? Ya, jangan sampai janjinya nggak ditepati. Maksudnya Pak, minta tolong nanti itu ada pesanan ya 12 dus. Nanti kalau sudah senggang, misalnya kerjaan sudah agak senggang, minta tolong barang-barang itu nanti ditaruhkan di sini ya supaya nanti teman-teman toko itu enak kalau lihat. Ya Pak, nanti sekitaran jam 2:30 saya kerjakan. Sudah janji kan? Iya. Ternyata apa yang terjadi? Penyebabnya apa? Ngobrol di belakang misalnya. Nah, ini yang susah ditoleransi. Tetapi terlambatnya Mas Jepa nggak menaruh barang yang saya suruh di situ 2:30 karena banyak barang datang dan dia bercucuran keringat, rambutnya sampai lurus ikal, bukan keriting lagi misalnya. Ya. Nggak mungkin dimarahin kan? Iya. Akan dimaklumi. Tapi kalau pas ketahuan megang HP, rokok, ngobrol sembarang, wah ini repot. Ya. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi ya. Berikan penghargaan. Nah, ini contohnya misalnya Jepa tadi ternyata meskipun barang datang banyak, dia tetap bisa memindahkan barang yang saya minta 2:30 sudah di situ. Berikan penghargaan. Ya. Gorengan. Ya, penghargaan ini bentuknya banyak ya. Jangan selalu berkaitan dengan ini ya. Nah, jadi itu ya. Hormati perbedaan tadi sudah. Ya, lanjut. Nih. Satu tujuan banyak peran, sama kayak tadi yang di depan ya. Sinergi terjadi ketika setiap orang tahu perannya dan bergerak ke arah yang sama. Selesai Pak Gili? Habis waktunya. Sampai jam berapa saya? 30 menit lagi. 2 jam kan ya? Ya, satu tujuan banyak peran. Intinya yang namanya perusahaan tidak bisa dijalankan sama satu orang, kecuali
Kemarin apa? Tukang bakso. Sanggup. Pisang goreng, dia masak sendiri di rumahnya, digoreng sendiri, belanja sendiri ya. Itu dia belum punya keluarga ya. Kalau sudah punya keluarga tetap aja. Siapa yang bantuin? Istrinya, anak-anaknya ya. Tetap ada teamworknya. Kalau orang ngekos misalnya kayak Mas Kiki ngekos, pengen tambahan penghasilan, ya, pengen jualan tempe goreng, nah, itu dikerjakan sendiri ya. Jadi ownernya sendiri, karyawannya sendiri gitu kan, bendahara sendiri, keuangan sendiri, semuanya dikerjakan sendiri ya. Ya, apa sih tujuannya? Ya, apa hasil yang ingin kita capai itu dulu. Ya, ketika kita ingin, tadi itu banyak orang A B C D E F G, apa sih yang ingin kita capai supaya tadi ini semuanya bisa bergerak bareng menuju ke satu titik yang sama. Ya, nggak boleh beda-beda ini terus titiknya ke sana, itu nggak bisa. Ya, ini contohnya ada yang di sini tapi titiknya sama. Ya, gambarnya itu ya satu arah, satu target. Ya, tidak boleh ada yang nyeleneh aja pokoknya ya, nyeleneh satu orang aja itu nggarain gatel ya. Gatel punggung itu kan gak enak. Pukul buang dah. Iya. Ya kayak gitu-gitu itu harus dibuang. Karena apa? Dia bukan membantu untuk mencapai tujuan kita, tetapi dia memperhambat pekerjaan dan menghambat tujuan kita tercapai ya. Nah, ini jelas siapa yang melakukan apa ya, dan kapan dan bagaimana kita saling terhubung, apa yang perlu kita perbaiki bersama ya. Jadi ini penting bagi kita untuk mencapai suatu tujuan ya, meskipun perannya berbeda-beda tapi semua peran tadi memiliki tujuan yang sama. Ini saya mau nonton video lagi tapi kayak kemarin lagi nih Pak Gili videonya. Enggak bisa boleh pakai YouTube lagi ya. Jadi sebagai sebentar ya. Udah asar, ntar lagi kita selesai. Tapi di mana ya kemarin saya cari? Kamu ambil sendiri ya. Nah nih kita nonton sebentar nih, cuman berapa detik. Iya, Pak. Sekadar info aja ya, tim yang di atas itu mereka take forward. Pernah nonton ya? Pernah. Gimana terus? Gini. Iya, nggak kelihatan kalau gitu. Gimana terus maunya? Coba atur. Atur apa? Gini. Sudah. Oh, Ditanya. Loh, udah habis. Ada yang panjang kok habis ya. Ada yang kepiting, ada yang apa? Enggak. Bukan ini videonya. Nggak usah saya jelasin dong, kalau ini kan saya belajarnya bukan itu. Udah Remon.
Aja minum ya. Hah? Minum. Ya, minum dah. Minum dah. Ini ya. Ya, tadi yang pertama apa coba? Yang tahu nggak? Bacaannya diperhatiin ya, bawahnya, tagline-nya. Harus memiliki kepekaan terhadap situasi. Ya. Sebagai teamwork, sebagai tim diri kita sendiri, kita juga harus memiliki kepekaan terhadap situasi. Yang kedua, peka terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Peduli. Ya. Dan yang kedua, memiliki pemikiran yang cemerlang. Oh ya. Jadi, cemerlang kan idenya ya. Ya, ya. Itu video kita hari ini. Ya. Sekarang mulai hari ini kita berkomitmen, ya. Nggak mati tutupnya. Saya, kita, tujuan. Kelihatan? Ya. Kalau pribadi, mulai hari ini saya akan mengenali dan memperbaiki satu area diri saya. Yang kalau kita tim, kita akan lebih aktif mendengar dan memberi dukungan. Tujuannya kita akan menjaga fokus pada hasil bersama. Ya, itulah komitmen yang harus kita tanam pada diri kita ketika kita sudah berada di dunia kerja. Mulai dari pribadi, terus kita tim, terus tujuan. Ya, maka kalau sudah seperti itu, kita sudah kenal diri, kenal tim, bangun kepercayaan, maka kita bisa bergerak menuju tujuan bersama. Seperti yang ditunjuk sama ibu-ibu itu ya. Aja materi kita pada hari ini. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
Kalau ada yang ingin didiskusikan, tadi kan sudah praktek ya, pakai sapu lidi, mer ya. Oh belum tadi? Oh sapu lidi enggak kayaknya ya. Ya, jadi informasi buat Mas Bagas, Mas Kiki, ada teman-teman yang mau ikut diklat seminar nggak apa-apa diajak dan nggak mesti harus kerja di Kita Jaya ya. Tapi ketika dia ingin dapat ilmu dan ini nggak ada biaya ya Pak Gili, hanya mungkin pendaftaran saja ya. Silakan diajak ke sini supaya rame kita di sini. Kalau tambah rame, tambah seru diklatnya. Apa namanya bekal kita untuk nanti ketika kita memasuki dunia kerja ya supaya kita apa supaya ketika kita memasuki dunia kerja memasuki perusahaan yang baru kita tuh udah punya kepercayaan diri yang kuat ya saya itu harus seperti apa harus bagaimana saya itu orangnya seperti ini saya harus bisa memahami kondisi dan sembarangnya ya nah kan terbahas di sini ya kira-kira punya gambaran nggak nanti di ketika masuk pekerjaan harus seperti apa ya. Jadi ketika nanti sudah masuk ke dunia kerja, udah nggak ada lagi minder-minder. Itu tunjukkan prestasi, ya. Selain prestasi, apalagi yang mau ditunjukkan? Bakat. Ya, jadi cukup. Ada yang ingin dimusyawarahkan atau ditanyakan atau apapun boleh. Kalau nggak ada, ya kita sudahi. Nggak ada ya. Pertanyaannya? Jam berapa Pak selesainya? Ya. Jam berapa Pak pulangnya gitu kan ya? Oh ya. Ya ini aja teman-teman karena sudah berkumandang azan besar. Lebih dan kurang mohon maaf. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup diklat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.